kita geser kalau gitu. Boleh? Kita geser sudah Liga Italia, Liga Spanyol kita lanjut ke Borneo menang atas Persija Jakarta. Borneo. Hah? Nadeo main luar Dinyakin biasa. lo. Nadeo Borneo. main. Malut gue bahasnya. Oh, lu bahasa Gue nyapinnya malut. Ya udah kalau gitu nggak jadi. Persib Bandung takluk atas Persita, tahu nggak lo? Enggak. Main di Bali? Enggak. Nggak tahu juga. Ya udah, kita nggak usah di Liga itu Diusirnya tadi. jauh banget di Bali. Kita menuju ke Liga Goa, ya. Langsung. Liga Inggris. Alam seolah tidak merestui kita bahas ini. Monster Mentality. Ini gue bacain aja biar merasa dibaca nih yang ngerjain ini. Antusias dong bang. Monster Mentality, ungkapan yang sering fans Liverpool sampaikan di medsos kalau menang di menit akhir. Kali ini Arsenal yang melakukan, dan bukan kali ini doang ya. Beberapa pertandingan terakhir Arsenal menang last minute kan. Iya. Pertandingan atraktif, keras dan kontroversial buat Gunners yang penting menang. Tapi banyak hal yang diperdebatkan. Oke, karena Aldi Arsenal emang bener kata Abrar itu. Iya apa tuh? Gua nonton kayaknya nggak terlalu atraktif, keras dan kontroversial. Oh ya nggak apa-apa. Namanya jam segini Bang Faleng udah emang ngantuk kan ya. Biasa-biasa aja. Jadi jam Nanti nggak 10:30 dibikin sudah penalti, ngantuk ya kan, biasa gitu. aja. Itu pertandingan yang buat gue keras. Karena emang itu satu-satunya cara Newcastle bisa ngalahin Arsenal bermain keras. Nggak ada namanya Arsenal overplay atau outclass. Tapi yang keras justru pemain Arsenal. Oh, gimana? dengerin. Ntar dulu. Kalau gua yang motong, ini langsung Aldi out motong-motong mulu. Kalau Mas Haryo motong, pandit terbaik Indonesia. Gimana ini? Gue belum beres. Cara Arsenal menghadapi Newcastle adalah bermain sama kerasnya. Kalau Arsenal justru melempem, seperti apa yang terjadi 5 tahun terakhir, Arsenal nggak cuma bermain bagus, tapi bermain juga efektif. Kita buktikan, oke? Musim 2022-2023. Berapa Arsenal shot on target di St. James's Park? 0. Musim berikutnya 1 on target. Musim selanjutnya di Carabao Cup 3 on target. Semalam babak pertama aja udah 5 on targetnya. Untung ada Nick Pope. Untung ada Nick Pope, itu gue harus akuin. Sampai gue Ya, namanya Paus. Hah? Bagus lah. Will. Pop kan? Oh, Pop. iya. Oh itu kan Paus kayaknya ya, Will. sedikit. Aduh, gue gak berani ya. Nick Pop. Ya. Pop bagus. Tapi justru bikin blunder terakhir ya. Ya. Kena nggak? Kalau lu jadi ini sih, lu seneng angka. Angka apa? Iya. Musim lalu 2, di sekarang babak Sebagai pertama aja pandit 5. eksklusif harus holistik. Sejak kapan lu angle ngambil yang begitu? Gua mah Kalau dari dulu angle lu research angka. gua Di, angka. Kalau dari dulu angle lu angka. Udah ada doi. Lu nggak sedibenci ini. Jadi gua harus angkat terus nih. Ya bukan, ya aneh lagi. Milan sok bahas ke fans. Sekarang Arsenal ngambilnya angka. Oh, salah. Ada Salah apa lagi. di lu? Astaga. Kok ngambilnya kayak udah mulai takut di celah orang terus ya? Lo gak ada yang harus dicela gimana Orang dong? yang ngambil aman ya? Loh, Milan sekarang gue balik lagi Milan. Nggak, Apa yang harus dicela? kita udah move Nggak, on. ayo beresin Kita udah tadi. move Harus on. tanggung jawab. Kita udah move on. Apa yang harus dicela dari Milan? Gak ada. Kita udah move on. Jadi Arsenal, apa yang harus dicela dari Milan? jadi Arsenal? lu pikir dengan jadi 5 kali di babak pertama itu perbaikan? Menurut Abang masa penurunan? Bagi gua on target belum tentu gol. Iya, gua tadi kan jelasin. Bagus ada save-nya luar biasa dari Nick Pope luar biasa. Iya. Kalau nggak ada di Nick Pope, mungkin lain Ada cerita. orang 5 on target, Nah. lawannya 1 on target, satunya gol. Itu efektif dan Iya. efisien. Berarti ini enggak dong? Berarti Arsenal masih jelek nih di mata lu? Enggak juga. Terus mau gimana? Makanya gua nanya aja, apa makna dari 2 ke 5 Oke. itu buat lu? Biasanya mid blocknya Make Newcastle. numbers meaningful. Exactly. Kalau kata Steve Jobs. Good. Gitu. Artinya adalah biasanya mid block dari Newcastle ini benar-benar nggak bisa membuat Arsenal bikin apa-apa output di final third. Oke. Sekarang entah banyak yang berubah, tapi back dari midfield juga Newcastle nggak banyak yang berubah. Trio tengah Tonali, Joelinton dan juga Bruno Guimaraes. Justru Belakang materinya Arsenal yang berubah. Astagfirullah, bentar. Yang bikin berubah kan materinya Arsenal. Iya, dari Newcastle nggak ada yang berubah kan? Kalau lo bicara 3 tahun lalu ya Newcastle ya begitu-begitu aja pemainnya. Arsenal kan yang berubah. Ya berarti bagus dong ada peningkatan. Lah iya, justru Iya. yang bikin berubah itu pemain-pemain. Kalau udah ada peningkatan pemain dari Arsenal tapi nggak ada perubahan juga, barulah kita bilang negatif. Iya dong? Enggak juga sih. Tuh masih nggak juga? Oke, nggak apa-apa. Emang kesel Liverpool kalah nggak apa-apa. Cuma buat gua, Kan mau ngomongin kontroversi-kontroversinya ntar. iya makanya kita bahas tadi. Perlu, Cuma perlu diomongin nggak? ya kalau gua sih bilang itu game yang tanpa wasit, tanpa fairness gitu loh. Jadi buat gua peningkatan dari Arsenal luar biasa menghadapi Newcastle, paling enggak lu biasa menghadapi kita Tapi dengan kebobolan cara duluan, Di. apa? Tapi kebobolan duluan. Ya itu dia monster mentality. Bukan dong. Satu monster. Nggak efektif dong. Kebobolan duluan. Atletico juga kebobolan duluan. Iya. Nggak dibahas sama abang. Ya enggak. Tuh bagian Atletico Kan lu nggak boleh. banggain tadi expected chances sama Iya. shot on targetnya kan? Makanya, nah
Tapi kan kebobolan duluan. Kalau kita muji-muji Atletico yang kebobolan duluan tapi menang 5. Jangan bahas Atletico, kita bahas Newcastle. Gua pengen ini perdebatannya ini loh. Kita balik lagi ke Newcastle, jangan tarik ke Spanyol. Kebobolan duluan. Iya. Kenapa disebut monster Jangan mentality? ngomong monster mentality dulu. Lu bisa banyak peluang tapi kebobolan duluan di. Apa urusannya kebobolan kan belakang, peluang mah depan, Bang. Iya, tapi Ya, ini beda departemen nih. Ya buat apa? Lu banyak peluang tapi lu kebobolan duluan. Ya, lu percuma. Apa masalahnya itu bisa begitu? Lini belakang lah lini jelas. belakang. Iya dong, karena kebobolan lini belakang. Bikin gol lini depan, sesimpel itu. Cuman buat gua, artinya bahwa Arsenal dengan kondisi lu kebobolan duluan, ya kan? Bahkan memulai babak kedua hampir kebobolan lagi, sayang kena tiang. Terus lu dapat penalti tapi digagalkan penaltinya, lu masih punya fokus yang sama. Kedua adalah lu punya pelatih dengan manajemen on game yang on point sekali. Pergantian pemain, Saka kelihatan udah nggak oke, diganti. Terus juga Zubimendi udah nggak oke, diganti. Dan Ya, pergantian, baru menit 80-an. ya makanya on Ya meskipun wajar-wajar aja diganti menit 80-an. Zubimendi pernah full time loh, 90 Kalau menit. lu ganti menit 40, Ada itu perubahan. baru beda. Gabriel Saliba berarti ya. Itu. Berarti Anda memuji Saliba dimasukkan. Jangan dibahas yang Tuh kan bagian dikasih contoh berganti babak 45 menit dirubah. mana sih? Nggak mau ngaku Arteta bagus gitu sih. Kalau gue sih ngeliat game kemarin itu kayak newbie error dari Eddie Howe. Oke. Ketika lo sudah unggul, menit keberapa lo langsung tarik kaki dari gas. Lo langsung main mencoba untuk mempertahankan keunggulan. Padahal lo tahu Kayak Crystal Palace lah ya. Arsenal adalah tim yang selalu ngegas di akhir-akhir. Mereka mencoba untuk bisa Apalagi bola mati. Lo lihat Manchester City kayak apa kemarin bisa dilakukan seperti itu oleh Arsenal. Ya. Newcastle dengan pemain-pemain yang masih punya pemain-pemain ofensif di lapangan, mereka masih cukup merepotkan Arsenal gitu. Arsenal nggak senyaman itu. Tapi ketika mereka laid back di belakang, udah ini gue bilang ini tinggal tunggu gol aja nih, tinggal tunggu gol dan bener, tinggal tunggu gol. Ya walaupun diwarnai lo beberapa keputusan yang menurut gue aneh ya di game ini tuh handsball-nya lah. Nah, here we go. Kartu merah yang gue harusnya itu kalau di VAR itu si Gabriel mendapatkan kartu merah dan dia nggak akan mencetak gol terakhir ya kalau dia nggak ada di lapangan. Banyak banget momen-momen yang gue bilang kenapa mesti begini sih. Kalau Arsenal kena hands kan musim lalu juga sama yang Odegaard. Ya, makanya kan tiap ngomongin ini, gue selalu kan orang-orang selalu mungkin sekarang udah banyak ya yang ngomongin tentang peraturan-peraturan di IFAB bla 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 bla. Gue ngomongnya udah jauh lebih lewat dari itu. Bukan apa yang ada di peraturannya, tapi interpretasi wasitnya apa nih yang memungkinkan untuk itu tidak menjadi handsball. Itu kan yang selalu gue omongin. Ada banyak banget aspek turunan dari sebuah peraturan di atas kertas itu yang membuat wasit bisa mengatakan ini, wasit bisa mengatakan itu, besok dia mengatakan yang berbeda karena interpretasi mereka pasti beda-beda setiap wasit. Kalau ngelihat yang kayak kemarin dari aspek tangan lo udah di atas kepala, tangan lo memperbesar body, itu kan sebetulnya jelas-jelas itu handsball gitu ya. Jadi menurut lu itu harus penalti, Bang? Kalau gue bilang Penalti yes or no gitu? penalti, menurut gue itu penalti. Cuman kan ya itu kemungkinan Kan deflect kaki, Bang. Nah, itu kan yang diributkan adalah Sejak 2024. Enggak, Update dong infonya. apakah ada deflection kaki? Ada dong. Gue nggak lihat itu. Oh, kalau ada. Nggak lihat. iya. Orang itu masih menjadi perdebatan. Yang didebatkan ke orang kan itu. Apakah sliding dari si Gabriel itu kena kakinya apa enggak? Itu gue masih melihat kayaknya nggak ada kena kaki itu. Tapi kalau kena kaki itu bisa menjadi pertimbangan untuk memang Itu tidak pertimbangan penalti. dari wasit. Tapi kan yang pertimbangannya orang bicarakan kan itu. Tapi kan ini kan proximity itu bisa juga. Bola itu terlalu dekat dengan bola dari kaki Ya, terus kena kalau ke tangan, proximity makin nggak penalti dong. makin nggak penalti. Iya. Makanya gue bilang itu bisa menjadi penalti, bisa enggak. Iya. Dan hal-hal yang bisa membuat tidak penalti itu apa aja? Yaitu sudut ini udah jelas, ini pasti kena penalti. Extended tangan yang lewat dari kepala. Tapi ini natural membesar position juga sih, Bang. Mau gimana juga namanya orang lagi Gimana sliding. jatuh begitu. Ya itu kan keseimbangan. Rata-rata kalau Maldini aja begini, gua ada videonya Maldini sliding tackle begini. Maldini tahun berapa mainnya? Lah iya, tapi namanya orang tackle pasti kan menyeimbangkan. Kalau dia yang di bawah itu natural position. Kalau kena tangan di bawah itu jelas nggak penalti karena itu lebih natural karena dia menjaga bodinya. Ya, Tapi kan lu boleh. nggak menjaga body untuk tangan lu melebar ke atas dong di. Kalau lu jatuh yang di bawah yang pasti sering kena bola karena itu kan natural lebih ke Numpu. natural position. Dia menumpu. Itu yang sering dikatakan tidak menjadi penalti. Kalau yang Gyökeres yang Gyökeres Ya nggak penalti lah. Penalti lah justru, sorry.
Oh yang Nick Pope. Nick Pope. Yang Nick Pope. Iya itu juga Lu penalti nggak? Penalti juga. Ya. Itu juga penalti. Karena Tapi kartu ya itu kena emang ada kontak. Dan kartu merah nggak beda lagi. yang lebih gue bilang harusnya diambil keputusan itu adalah kartu merah terhadap Gabriel. Ketika lo melakukan pukulan yang jelas-jelas, tapi ya Walter Made sebagai pemain Jerman bukannya lo guling-guling gitu ya, tapi justru nunjukin lo mukul gua lo, ya malah nggak kelihatan gitu kan. Tapi lo kalau lo jelas jatuh, wasit akan melihat ke VAR bahwa telah terjadi something gitu kan. Ya. Tapi ya dia terlalu terlalu jujur lah ya, terlalu jujur, terlalu egonya besar. Jadi ya udahlah ya, berarti justru kadang merugikan. tim memang dirugikan wasit, kadang juga ada diuntungkan wasit. Iya. Jadi memang tiap minggu ada aja. Selalu, gitu kan. selalu. Jadi Iya. kalau tapi ya, lu terima di kali ini lu lumayan diuntungkan wasit. Kita nggak butuh wasit lagi udah. Nah, biar musim. pertanyaan gua lumayan nggak kali dengan lu diuntungkan wasit? dengan dua momen yang kayaknya satu bakal merah, satu bakal penalti. Itu doang. Dirugikan pertanyaan sih. gua. Oh, Gue sih dirugikan. Harusnya kan penalti itu Gyökeres. Bukan yang penalti ini, Yang Gyökeres harusnya penalti itu nggak jadi. bukan yang Saliba. Saliba. Saliba, Gabriel. Emang nggak penalti, bener wasit itu. Terus yang dia mukul. Nah, tahun lalu juga Bruno Gimares mukul kita nggak ada apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nah kan? Nggak ada. Ini wasit ngerugiinnya nggak cuma Arsenal tapi Newcastle juga dirugiin. Udah. Ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi nggak ada selamat nih untuk Arsenal nih menang gitu. Selamat kayak apa gitu loh. Selamat lah. Nah gitu gue pengen denger. Bang Valen belum? Golnya menit terakhir. Tuh nggak mau banget sih. Apalan sundulan lu doang. Subhanallah. Yang goblok Newcastle Iya, ya. kegoblokan gue bilang kegoblokan Eddie Hei Howe. kalian lawan Kecuali Burnley. Hei kalian lawan Burnley menit terakhir penalti. Emang gue bilang bagus. Nah, nggak mau Enggak. banget muji. Emang gua bilang bagus. Selamat Arsenal dan fansnya telah menang lawan Newcastle akhirnya ya. Gitu loh. Tolong. Kalau pakai skema, berarti ada sesuatu. Kalau emang pakai heading, ya memang itulah hebatnya Arsenal. Itu kalau skemanya di situ. Arsenal. Ya makanya. Tuh nggak mau dipuji Gak ada tapi ya. cara lain gitu loh. Jadi oke lah gitu ya. Cukup oke. Nah katanya lu juga akan menerangkan kita nih. Iya baca skema deh ayo. Ya bagaimana jeniusnya seorang Arteta. Nah. Ya kan kita akan lihat dalam penjelasan Aldi berikut ini setelah ini nih. Sebentar, tunggu. Ya, selamat datang di sesi yang gue nggak akan didebat kali ini. Kali ini gue akan bahas soal peran dari Odegaard yang menjadi cameo di game menghadapi Newcastle semalam. Meskipun nggak dapat menit bermain yang panjang, tapi benar-benar kedatangannya memberikan efek yang luar biasa. Oke, teman-teman yang sekarang nonton boleh dibuka sekarang aplikasi statistiknya untuk melihat heatmap dari Odegaard. Di mana dia bermain. Dia bermain semalam nggak jadi nomor 10, nggak jadi sayap kanan, tapi lebih jauh ke belakang, menjadi pemain yang lebih deep untuk posisi nomor 6. Banyak pengamat, banyak fans, dan banyak sekali orang bilang bahwa ini mungkin posisi terbaik Odegaard. Sedikit mundur ke belakang untuk receive bola dari back, lalu mendistribusikan bola ke depan dan juga para winger. Bahkan sekali-kali langsung menusuk ke arah Gyökeres. Yang mana gue bilang di awal musim, saat ada Gyökeres sebagai striker Arsenal, jangan lagi umpan dari winger ke sini. Karena akan basi. Arsenal butuh umpan-umpan yang lebih direct ke depan. Biarkan Gyökeres mencari space untuk dieksploitasi. Itu yang gue lihat dan gue sangat senang begitu Odegaard masuk di akhir-akhir babak kedua semalam. Ini kita lihat. Bukti pertama, Odegaard benar-benar mencoba mengcrack mid block dari Newcastle dengan bermain sedikit ke belakang. Dan lihat, ada beberapa pemain yang rapih sekali dari Newcastle di tengah. Bahkan sampai 4 pemain. Odegaard mundur ke belakang untuk receive bola dari back, lalu dengan visi yang luar biasa bisa memberikan umpan daerah yang sangat baik untuk Gyökeres. Gyökeres jemput, sayang receive-nya nggak maksimal sehingga langsung dihalau oleh back dari Newcastle. Padahal kalau kita lihat teman-teman, ada 1, 2, 3 pemain yang menghalangi visi dari Odegaard. Itulah kenapa Abrar melihat bahwa ini adalah momen yang harus dibahas di episode hari ini. Karena bagaimana lu dihalangi segini jauh dengan kehalangan beberapa pemain penting, bisa memberikan umpan yang sama baiknya kepada Gyökeres, umpan yang memang gue bilang ini umpan yang dibutuhkan oleh seorang Gyökeres buat dia bekerja keras untuk lari dan menerima bola. Sayang, receive-nya nggak maksimal. Contoh kedua, bagaimana visi dari Odegaard ini memang luar biasa. Nah, ini momen sebelum lahirnya corner yang menjadi gol kemenangan Arsenal. Bagaimana Odegaard di sini bermain sedikit ke belakang juga, sama kayak tadi juga, sedikit mundur. Teman-teman lihat, ada beberapa orang yang
jaga, mengcover seorang Odegaard, dan Odegaard bisa melihat dengan cepat Lewis Kelly. Lewis Kelly masuk menggantikan Trossard. Apa yang berbeda dari Trossard dan juga Lewis Kelly? Trossard bermain melebar untuk memberikan umpan ke tengah. Which is, umpannya bagus-bagus, gua akui. Itu sangat memanjakan seorang Gyökeres. Tapi dengan ada Lewis Kelly, bermain lebih sedikit di depan, dia sering run in. Dia sering run in, dan sekalinya run in, dapat visi passing yang baik sekali dari Odegaard. Sayang, dihalau sama back dari Newcastle, sehingga lahirlah corner yang menjadi gol kemenangan dari Arsenal. Paling enggak, yang gue bilang sekarang, Arsenal dan Arteta punya beberapa opsi untuk dimainkan. Odegaard nggak harus menjadi pemain starter, Merino nggak harus menjadi pemain starter, tapi saat mereka dimainkan, mereka bisa memberikan memberikan penampilan yang luar biasa. Itulah kenapa gue bilang Odegaard semalam bermain dengan visi yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan perdebatan kita hari ini sesaat lagi. Oke, makasih Aldi untuk penjelasannya. Walaupun ada yang bilang katanya segmen ini paling nggak berguna katanya di. Ada komen di? Ada yang bilang berguna. Ada juga yang bilang. Iya. Jahat banget sih. Gila, emang orang-orang ini kadang-kadang Sabar. POV-nya tuh memang beda-beda gitu. Iya, kita kan CBS. Jadi semua punya hak untuk berkata apa-apa, tapi kita memang jalan aja terus gitu kan. Satu waktu nanti mungkin ada gunanya buat hidup lu, ya jangan lupa ucapin makasih ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Amin. kita menuju ke ucapan terima kasih juga kepada yang kami pengen lebih fokuskan, yaitu JM Team yang mensupport lagi nih hari ini. Ada itu yang atas nggak kelihatan namanya apa, langsung di bawah. Oh, yang Wirawan ini nggak dibaca. Fans jebret era lama 25.000. Bang, tolong prediksi gimana AC Milan ke depannya di tangan Allegri, apa bisa Scudetto? Mas Aryo tadi ngomongin Allegri. Iya. 4-3 besar bisa lah. Kalau Scudetto kayaknya belum. Scudetto belum. Yang Scudetto siapa? Scudetto Inter Napoli. Inter Juve Napoli. Oke. Wirawan 25.000, makasih. Mas Aryo dan Aldi, dari 7 laga sejauh ini lebih jago di siapa? Barca atau Madrid di El Clasico? Bukan di juara ya, tapi di Iya. El Clasico. Barca. Barca, Gue juga. Mas Aryo Barca Barcelona. juga. Lukito Ariadi, Arsenal nggak butuh penalti, Arsenal cuma butuh set piece, emot api. Sorry ya Chelsea, Liverpool, MU kita join masuk goa. WK. Udah, nggak nanya ya? Nggak nanya ya? Enggak. Enggak. Oke. Lah 25.000 lagi, SMA Kartika 81 Jakarta. Halo Bang Valen, Bedeba FC. Salam buat Bang Abrar. Ya, akhir Abrar ada yang kirim salam. Gila. Bang Valen- Abrarnya Bang Rans Valen- kan? Famous. Kalian berdebah FC. Makanya kenapa ada pembahasan Bedeba FC-nya ya? Ada Yusuf Gerard Ismail. Nah ini yang tadi Lain pemain tadi. APL bukan? Oh iya, Iya. Yusuf Ismail. Oh, Liverpool. Kira-kira apa penyebab utama Liverpool kalah dari Palace, Bang Aldi? Nanti kita tanya Aldi ya di pembahasan habis ini, Liverpool kalau nggak salah nih. Ya. Terus 50, makasih ya. Kok jadinya ada Gerardnya ya? Ya, berarti Jadi fans nggak jadi Liverpool. religius dong namanya. 50.000 Kevin Binatang. Bintang. Aduh. Udah mata ya malam gini kan sulit. Bang Ali, Ya. gimana tanggapannya? Banyak yang hina Arteta, orang yang narsistik. Apakah benar menurut Bang Aldi? Enggak. 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 Oke. 100.000 Ucil. Salah kok nggak kelihatan kemarin Bang? Itu kita bahas juga nanti. Helmi bukan Yahya. 25.000. Sabar Bung Aldi, Bang Aldi, kita semua sebagai Gunners mendukungmu. Wih, mantap. Aldi dibilang gitu langsung, harusnya gua nggak butuh didukung lo, gue bisa sendiri. Gitu dong di. Jangan. Kalau Gunners mah family, Bang. Tuh. Kalau Gunners family. Ada yang muji Aldi lagi tuh. Kalau Gunners Kalau family. ada gua di, tenang aja. Iya, lo emang beda, gua akuin. Gua tuh Mourinho. Gua akuin. Gua tuh beban nggak gua kasih ke pemain. Gua akuin. Beban itu diberikan kepada Arteta banget emang. gitu.